Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Black Widow. Film ini menceritakan tentang sosok Natasha Romanoff yang harus menghadapi sisi kelam dalam hidupnya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai ada seorang anak muda perempuan sedang bersepeda. Lalu dia bermain dengan anak seumurannya, dan ada satu temannya terjatuh dan terluka. Lalu mereka melihat bintang hutan. Wanita yang berambut pendek itu dan temannya kembali ke rumah untuk makan malam. Dan sepertinya ada yang tidak beres. Wanita dewasa itu menanyakan pada suaminya sisa berapa lama waktu mereka dan suaminya bilang sisa 1 jam. Ayah mereka bilang pada hari itu mereka akan pergi berpetualangan. Lalu mereka siap-siap dan pergi. Terlihat ada polisi yang menjaga jalan. Mereka semua terburu-buru menaiki sebuah helikopter. Terlihat ayahnya lengkap dengan senjata. Sepertinya mereka dikejar polisi. Ayahnya langsung menembak polisi itu saat mereka hendak mendekat. Ayahnya berhasil menaiki sayap helikopter namun ibunya tertembak. Namun pada akhirnya mereka berhasil menerbangkan helikopter itu. Mereka sampai ke tempat yang bernama Kuba dan dibantu oleh beberapa tentara. Ayah mereka disambut seorang pria dan ayahnya memberikan sesuatu seperti rekaman pada pria itu. Saat adik dari wanita yang rambut pendek itu dipegang dan dihadang oleh seorang tentara, dengan cepat dia langsung menyerang tentara itu dan mengambil pistol tentara itu dan mengancam akan menembaknya. Ayahnya berusaha menenangkan anak-anaknya. Dan tiba-tiba tentara itu membius 2 anaknya. Anak yang berambut pendek bernama Natasha dan adiknya bernama Yelena. Natasha dan adik perempuannya ini sepertinya adalah korban penculikan dan dia didoktrin bahwa rumahnya adalah di Red Room. 21 tahun kemudian, Natasha sudah beranjak dewasa. Terlihat banyak anggota polisi memasuki gedung yang dimana ada Natasha di sana. Lalu ada seorang pria bilang Natasha Romanoff melanggar kesepakatan Sokovia. Natasha menyerang Raja Wakanda. Natasha lalu menelpon pria itu dan menyuruhnya jangan mengajarnya karena itu mempermalukan pria itu sendiri dan terlihat putus asa. Pria itu bilang temannya dalam pelarian dan Natasha tidak punya teman. Natasha melanjutkan bahwa dia sudah menjalani banyak kehidupan sebelum bertemu dengan pria itu yang bernama Ross. Natasha mematikan teleponnya, Natasha melarikan diri dari tempat itu dan membuang ponselnya. Ada 2 orang wanita yang sedang mengejar seorang wanita. Dia bertemu dengan satu wanita itu dan tertusuk. Lalu wanita yang ditusuk itu bernama Sana menyemprotkan sesuatu pada wajah wanita yang mengejarnya. Wanita itu seperti baru sadar dan lalu memegang Sana. Sana memberinya alat itu dan menyuruhnya untuk membebaskan yang lain. Dan wanita itu adalah Yelena, dan salah satu wanita yang bersama Yelena menghubunginya. Namun Yelena tidak menjawab teleponnya karena sibuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada pahanya. Yelena melarikan diri dan wanita itu menginfokan bahwa mereka menemukan pembelot. Ada seseorang yang berpakaian seperti robot dan bagian kepalanya dimasukin sesuatu. Natasha mendatangi sebuah rumah di tengah hutan, dan ada seorang pria di sana. Pria itu membuatkan visa, paspor, dan beberapa SIM lokal untuk Natasha, dan dia adalah temannya Natasha. Saat sedang sendiri dan menonton, tiba-tiba listrik mati. Natasha berusaha menyalakan genset, namun sepertinya dia kehabisan bensin, dan berkendara keluar lalu di tengah jalan mobilnya diledak. Natasha berusaha menyelamatkan diri. Seseorang yang berpakaian seperti robot itu mendekati Natasha. Natasha berhasil keluar dari mobil dan dia terus melawan orang yang berpakaian robot itu. Natasha diserang habis-habisan oleh orang itu. Natasha terlempar kepada bawah sungai. Sepertinya orang ini sedang mengincar penawar yang ada pada Natasha yang digunakan Sana untuk Yelena. Untungnya Natasha berhasil mengambil penawar itu. Natasha mendatangi Budapest. Natasha mendatangi rumah seseorang dan itu adalah rumah Yelena. Mereka tidak percaya satu sama lain dan saling menodongkan senjata lalu mereka bertarung. Yelena yang mengirimkan penawar itu kepada Natasha. Yelena bilang itu adalah gas sintetis, kontragen untuk penaklukan kimia. Gas itu mengimunisasi jalur saraf otak dan memanipulasi eksternal. Yelena bertanya di mana Avengers saat Natasha membunuhkan mereka. Natasha bilang dia dalam buronan. Yelena bisa membuatnya terbunuh. Natasha mengira Red Room telah dirobohkan, namun ternyata tidak. Clint dan Natasha memasang bom dan membunuh Dreykov. Adalah bagian langkah terakhir dalam pembelotan Natasha ke SHIELD. Yelena bilang Natasha melupakan Putri Dreykov. Dan tiba-tiba rumah Yelena didatangi orang. Yelena dan Natasha berusaha melarikan diri. Mereka terus ditembak dan dikejar. Seorang wanita yang mengejar Natasha terjatuh lalu meninggal.
Mereka mencuri mobil seseorang lalu melarikan diri. Mereka dikejar seorang wanita menggunakan motor. Mereka berhasil membuat wanita yang di motor itu tertabrak, namun mereka dikejar mobil lagi. Dan orang yang berpakaian robot itu lalu memanah pada mobil yang dikendarai Natasha dan mobil mereka meledak. Mereka terus melarikan diri. Natasha dan Yelena berhasil bersembunyi. Orang itu adalah proyek khusus Dreykov dan bisa meniru siapapun yang pernah dia lihat. Natasha membunuh Putri Dreykov. Natasha merasa menyesal karena membunuh Putri Dreykov, namun dia harus melakukan itu. Natasha menanyakan di mana Red Room, namun Yelena tidak mengetahuinya. Yelena bilang gas itu adalah perhitungannya. Itu disintetis secara rahasia oleh seorang janda tua dari generasi Melina. Ibu Natasha membuangnya seperti sampah, Natasha bercerita. Yelena dan Natasha ternyata bukan saudara kandung. Natasha mengajak Yelena untuk mencari Red Room dan membunuh Dreykov. Natasha bilang mungkin ada seseorang yang dia kenal tahu di mana Red Room. Mereka datang ke tengah hutan dan ada helikopter. Terlihat ada seorang pria sedang melakukan adu panco sambil ditato. Pria itu bernama Alexi. Alexi kemudian dipanggil karena mendapat paket. Alexi mendapat sebuah boneka mainan dan di dalamnya ada sesuatu. Ternyata itu terhubung dengan Natasha. Natasha menyuruh Alexi berpindah ke dinding pintu selatan. Alexi langsung membunuh dua penjaga sel itu dan dia berhasil melarikan diri dari penjara. Dan dia berhasil keluar. Alexi dijemput oleh Natasha. Semua polisi mengajar Alexi dan dia terjatuh. Lalu Natasha melompat ke bawah untuk membawa Alexi. Helikopter mereka terus ditembak dan Yelena menembak kembali membuat gedung es di sekitar sana mulai runtuh. Natasha berhasil menyelamatkan Alexi. Natasha menanyakan di mana Red Room, namun Alexi tidak tahu. Alexi bilang kenapa tidak bertanya kepada Melina. Mereka mengira Melina telah mati. Melina adalah ibu yang bersama Natasha dan Yelena saat kecil. Melina bekerja untuk Red Room sekarang. Alexi bilang Melina bekerja dari jarak jauh di luar Santa Petersburg. Yelena bilang bahan bakar mereka tak akan sampai di sana, namun Alexi bilang bisa. Mereka mendatangi tempat Melina. Melina sedang mengurus babi-babinya dan tiba-tiba mendapat signal ada orang yang mendatangi tempatnya. Dengan cepat, Melina mengambil senjata. Saat mereka menghampiri Melina, dia hanya terdiam. Lalu dia mengantar mereka ke rumahnya. Natasha menanyakan di mana Red Room, namun Melina dan Alex terus bercanda dan tak menanggapi pertanyaan Natasha. Mereka lalu bilang, Natasha tak bisa mengalahkan orang yang menguasai kehendak orang lain. Melina bercerita dia menyusup ke Institut Utara di Ohio. Itu kedok ilmuwan SHIELD. Sebenarnya itu para ilmuwan Hydra pada waktu itu. Saat ditanyai di mana Dreykov, Melina bilang tidak tahu dan Alexi menyuruhnya jangan berbohong. Lalu Melina dan Alexi berantem. Natasha menyebut Alexi bodoh dan Melina pengecut, dan dibilang keluarga mereka tidaklah nyata dan selama ini mereka hanya berakting. Yelena bilang tidak, Melina sudah seperti ibu kandungnya. Natasha kemudian pergi dan bilang akan menyelesaikan itu sendiri. Melina bilang dia tak akan selamat. Lalu Natasha bilang Melina bukanlah ibu pertama yang menelantarkannya. Melina bilang Natasha tak dilantarkan, namun dia dipilih oleh program yang menilai potensi genetik pada bayi. Natasha kaget mendengarnya dan menanyakan apakah dia dibawa. Setahu Melina ada kesepakatan dan keluarga Natasha diberi bayaran, tapi ibunya Natasha tak pernah berhenti mencari Natasha. Dreykov telah membunuh ibu Natasha karena keberadaannya bisa mengungkap Red Room. Natasha melihat kembali album foto lamanya saat dia kecil. Alexi menghibur Yelena yang sedih dengan lagu masa kecil yang sering Yelena dengar, dan tiba-tiba ada cahaya besar dari pesawat mendatangi rumah mereka. Alexi ditembak beberapa suntikan lalu tak sadarkan diri. Yelena menemukan Natasha yang tak sadarkan diri dan dia dilumpuhkan oleh Melina, dan Yelena pingsan. Alexi menyadarkan diri dan melihat Yelena dan Natasha tak sadarkan diri. Melina bilang sekarang dia akan tahu bagaimana Dreykov bisa bersembunyi selama bertahun-tahun. Alexi kemudian dibius lagi lalu pingsan. Mereka sampai di Red Room. Ternyata Red Room ada di atas awan. Terlihat banyak wanita yang sedang memegang senjata dan sedang berlatih. Melina menemui Dreykov. Dreykov menyuruh Melina memotong otak Yelena dan kenali kelemahannya. Yelena terikat dan wajahnya sedang digambar seakan dia akan dibedah. Melina menanyakan bagaimana dengan Natasha. Dreykov bilang Natasha pengkhianat dan mengkhianati orang-orang dan darah dagingnya. Dreykov menyuruh Melina memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh Natasha dan bayangkan bagaimana jika Dreykov dapat mengendalikan seorang Avenger. Dreykov menekan sebuah tombol pada wajah Melina lalu dia berubah menjadi Natasha. Alexi yang sedang dikurung berbicara dengan Natasha bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan Natasha. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka. Ternyata yang bersama Alexi adalah Melina yang menyamar. Melina menghubungi Yelena dan memberitahu ada bila 2 inci tersembunyi di ikat pinggangnya. Mereka hendak menyuntik Yelena. Yelena berhasil melepaskan ikatan dan menyerang orang-orang yang mau mengoperasinya. Ternyata Natasha dan Melina sudah merencanakan semuanya. Melina mengaktifkan pelacaknya dan Ross akan langsung datang. Melina menyuruh Yelena mengekspos penawar itu pada mereka. Natasha bilang rencananya adalah membunuh Dreykov. Natasha menanyakan siapa nama ibunya. Dreykov bilang di batu nisan ibunya ada sebuah nama bertuliskan tidak diketahui.
Natasha menanyakan apakah dia tidak merasa apapun saat anaknya meninggal. Dan ternyata putrinya tak meninggal. Yang selama ini mengajar Natasha menggunakan pakaian seperti robot dan bersenjata kuat adalah anaknya. Natasha menodongkan pistolnya namun tubuhnya tertahan saat dia hendak menghajar Dreykov. Dreykov bilang mencium feromonnya mencegah Natasha melakukan kekerasan terhadapnya. Putri Dreykov mendatangi Alexei dan Melina melarikan diri. Dreykov mengetahui rencana Melina yang akan mendaratkan Red Room dan menyerahkan Dreykov kepada pihak yang berwenang. Dreykov menyuruh Natasha jangan menyuruhnya untuk berhenti. Natasha bilang jika tak dia lakukan, bagaimana Dreykov akan tahu kapan untuk diam. Dan Natasha dihajar Dreykov. Dreykov mengambil orang-orang yang dilantarkan untuk dijadikan widownya. Melina berusaha kabur. Dreykov bilang jaringan widownya lah yang membuatnya mengendalikan skala kekuasaannya. Sebelumnya, Melina telah bilang ke Natasha untuk menemukan basis datanya dan memaksanya menunjukkan kuncinya. Natasha tak akan bisa mengambil itu darinya. Melina bilang untuk memblokir reseptor di pusat penciuman Natasha harus memutuskan sarafnya. Natasha langsung menjatuhkan diri pada meja dan langsung menyerang Dreykov. Melina melawan para penjaganya. Melina menghancurkan salah satu mesin kendali dan terjadi kecelakaan yang tak terduga. Yelena mengikat gas penawar itu pada sebuah bom asap. Alexei terus bertarung dengan robot itu dan Melina datang menyelamatkan Alexei. Saat Natasha mau membunuh Dreykov, para widow datang dan menyerang Natasha. Natasha melawan para widow dan dia terjatuh dan terus diserang oleh para widow. Natasha menembakkan gas penawar itu pada widow. Bom asap yang dibuat oleh Yelena berhasil pecah di sana dan menyadarkan para widow. Yelena menyelamatkan Natasha. Tempat itu semakin rusak dan mereka harus pergi dari sana. Natasha berhasil menemukan alat untuk mengakses punya Dreykov. Natasha sedang mentransfer data para widow dan dia berhasil. Natasha lalu melompat dari gedung itu. Gedung itu sudah perlahan hancur. Melina dan Alexei telah memasuki helikopter dan helikopter itu terjatuh luar kendali. Natasha masih terus melarikan diri. Dia bertemu dengan anak Dreykov yang dikurung Melina. Natasha berusaha mengeluarkannya. Natasha terjatuh. Yelena berusaha merusak sayap helikopter yang ditumpangi Dreykov dan meledak. Yelena terjatuh dari helikopter itu dan helikopter itu terbakar. Natasha mengejar dan berusaha menyelamatkan Yelena. Natasha mendapatkan Yelena dan mereka menggunakan parasut. Anak Dreykov masih mengejar Natasha. Natasha memisahkan diri dengan Yelena. Natasha dan anak Dreykov bertarung. Natasha memecahkan gas itu dan anak Dreykov sadar. Natasha mengucapkan maaf kepada anak Dreykov dan Red Room terjatuh. Natasha mencari Yelena dan menemukannya. Natasha menyuruh Alexei, Yelena, dan Melina pergi karena kavaleri datang. Yelena memberikan jaketnya kepada Natasha. 2 minggu kemudian, Natasha mendatangi temannya. Temannya menyediakan jet untuk Natasha. Dan di post-credit film, bahwa Natasha Romanov telah meninggal. Yelena mendatangi makamnya, dan ada seorang teman Yelena yang mengikutinya bernama Valentina. Dia memberi gambar orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha, dan itu adalah Clint. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan terus aktifkan lonceng untuk mendapat review film selanjutnya. See you in next video. Thank you.